Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan mengoleksi dan mengolah hasil asesmen dokumentasi kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, di sini ada jurnal ya, jurnal yang disiapkan oleh pendidik. Bapak dan Ibu, untuk penilaian di dalam atau asesmen di kegiatan proyek, Bapak dan Ibu perlu membuat jurnal ya. Jurnal adalah praktek mendokumentasikan kumpulan pemikiran dan pemahaman dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa pendidik menggunakan jurnal dalam proyek profil? Jurnal dapat merekam proses pembelajaran, proyek profil, peserta didik secara berkelanjutan dalam suatu wadah. Kemudian, jurnal dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis ya terhadap proses pelaksanaan proyek profil, sehingga pendidik dapat memahami hal-hal yang perlu dikembangkan di kegiatan proyek profil untuk mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Kemudian, di sini ada prinsip-prinsip penyusunan jurnal. Yang pertama, menunjukkan perkembangan. Jurnal berisi catatan yang menunjukkan perkembangan individu peserta didik. Bapak dan Ibu ya, di sini ada kata-kata catatan ya. Kemudian, menjadi alat refleksi secara berkala. Jurnal dapat diperiksa dan dimodifikasi secara berkala. Yang ketiga, observasi berkelanjutan. Pendidik melakukan observasi perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip penyusunan jurnal ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan panduan bagi pendidik ya. Yang pertama adalah perencanaan. Apa saja komponen penting yang perlu ada dalam jurnal? Bapak dan Ibu, ini adalah di dalam perencanaan ya. Kemudian, apa saja komponen yang akan diobservasi dan dicatat dalam jurnal? Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Kalimat yang kedua adalah ini ya. Yang ketiga, bagaimana merancang lembar observasi? Ya, bagaimana merancang lembar observasi? Kemudian, bagaimana pencatatan jurnal agar mudah dipahami? Ini adalah komponen-komponen perencanaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan ya Bapak dan Ibu sebelum nanti menyusun jurnal. Kemudian yang kedua terkait dengan isi jurnal. Apa yang perlu didokumentasikan dalam jurnal pendidik? Kemudian, seberapa sering perlu mengisi dan mengulas jurnal? Yang ketiga, bagaimana agar proses pendokumentasian bisa dilakukan secara efektif? Bapak dan Ibu, ini adalah hal-hal penting ya yang harus kita jawab, pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab sebelum membuat jurnal. Bapak dan Ibu, selain jurnal, nanti ada juga portofolio ya, nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya. Jadi, peran sebuah jurnal ini sangat penting ya di dalam penilaian atau assessment di dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, semoga informasi singkat ini bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Silakan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.